Ya, hadirin yang berbahagia, baiklah kita teruskan untuk segmen yang keempat, yakni tanya jawab dan sanggahan antar pasangan calon. Sumber pertanyaan kami sangat harapkan sesuai dengan tema yang pertama, yakni menyelesaikan masalah daerah. Untuk itu, yang pertama, kami persilakan pasangan nomor urut pertama bertanya ke pasangan calon nomor kedua. Waktu kami sediakan untuk pertanyaan ini adalah 2 menit dari sekarang dan jawaban nantinya 3 menit serta akan ada sanggahan balik, kami juga berikan 2 menit dan tanggapan 3 menit. Untuk itu kami silakan 2 menit dari sekarang untuk mengajukan pertanyaan ke pasangan satu, ke pasangan nomor urut kedua. Silakan. Hari ini Morowali Utara banyak dimasuki oleh investasi baik sektor pertambangan maupun sektor perkebunan. Kepres nomor 34 tahun 2003 tentang kebijakan pertanahan nasional memberikan diskresi kepada bupati terkait 9 kewenangan terkait persoalan tanah. Hari ini banyak dijumpai persoalan tanah masyarakat dengan perusahaan perkebunan dan perusahaan tambang yang masuk ke Morowali Utara. Bagaimana seandainya paslon nomor 2 menjadi bupati, apa yang akan dilakukan untuk memastikan masyarakat mendapat haknya dan investasi juga bisa berjalan dengan aman dan di Kabupaten Morowali Utara. Terima kasih. Cukup? Ya, kami persilakan 3 menit dari sekarang setelah berbicara kami untuk memberikan tanggapan atas pertanyaan dari paslon 1. Silakan. Kami akan memastikan mengadakan komitmen dengan perusahaan yang ada supaya masyarakat kami bisa mendapat manfaat dari adanya industri yang masuk ke Kabupaten Morowali Utara. Contohnya dalam bidang pertambangan, kami akan mengadakan komitmen supaya anak-anak kita bisa masuk, dan kemudian untuk hasil-hasil dari masyarakat kami akan mengadakan perusda yang bisa menjadi perantara dalam memasukkan semua hasil produk petani, peternak, nelayan kami ke dalam industri yang ada di Kabupaten Morowali Utara. Karena dengan sekian banyak ribuan tenaga kerja yang masuk ke industri, yang bekerja di industri, tentu mereka membutuhkan bahan pangan. Makanya dari itu kami mengadakan komitmen bagaimana supaya masyarakat kita bisa mendapatkan manfaatnya. Jadi jangan lagi itu bahan-bahan pangan berasal dari luar Kabupaten Morowali Utara. Untuk itu kami ke depan bagaimana kita menggiatkan para petani kita, para nelayan kita, peternak kita, supaya mereka betul-betul maksimal dalam menjalankan usaha mereka. Ya, itulah peran Pemda yang ke depan akan membantu mereka supaya hasilnya maksimal dan bisa dimasukkan ke dalam perusahaan tersebut sehingga peningkatan perekonomian bisa terjadi. Ya, ada tambahan Pak? Silakan, masih ada waktu. Ya, terima kasih. Jadi yang pertama, memang kita ketahui bahwa di Kabupaten Morowali Utara ini banyak persoalan tentang pertambangan, lebih-lebih lagi tentang perkebunan. Untuk kita ketahui bersama bahwa masalah-masalah yang ada yang belum terselesaikan itu masih kebijakan yang dibuat di Kabupaten Morowali, yang pada saat itu kebijakan-kebijakan itu tidak mengikuti prosedural yang ada sehingga sulit untuk menyelesaikan. Kedepannya nanti setelah kami jadi, karena tidak ada masalah yang tidak bisa terselesaikan, jadi kami akan selesaikan sebagaimana mestinya sesuai peraturan yang ada. Kemudian yang berikut, yang baru sekarang di Morowali sekarang kami ketahui bahwa masuknya perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan maupun bergerak di bidang perkebunan, belum ada masalah-masalah yang mencuat di daerah kita ini, Bapak dan Ibu sekalian. Tetapi nanti ke depannya kita akan jaga supaya tidak akan ada masalah nanti ke depan di Kabupaten Morowali Utara. Terima kasih. Ya, kami berikan kesempatan sanggahan dari paslon nomor urut 1 2 menit dari sekarang.
Meminjam istilah orang Betawi, jaka sembung naik ojek, nggak nyambung Jack. Lain yang kami tanya, lain pula yang dijawab. Persoalan yang kami tanyakan adalah sengketa tanah, sengketa agraria antara pihak masyarakat dan perusahaan perkebunan dan pertambangan yang ada. Kalau Bapak Wakil Bupati tadi mengatakan tidak ada persoalan ini di Morowali Utara, berarti Bapak tidak tahu persoalan yang ada hari ini di Kabupaten Morowali Utara. Hari ini masyarakat berteriak akan hak-haknya karena persoalan hak-hak mereka atas tanah yang terkait dengan perusahaan dan investasi yang masuk di Morowali Utara. Karena itu sekali lagi kami mohon, ada diskresi yang diamanatkan oleh Undang Kepres 34 nomor 23. Saya mohon Ibu calon Bupati paslon nomor 2 bisa memberikan jawaban sesuai dengan pertanyaan yang kami berikan. Terima kasih. Ya, cukup, masih tentunya ada? jika ada Ya, masalah, sebelum Ibu, jika saya ada bertanya, sebelum masalah- Ibu, saya tanya, waktu cukup tadi? Ya, oke. 3 menit klarifikasi dari sekarang. Ya. Jika ada masalah, tentunya seorang bupati harus menyelesaikan. Contohnya, kasus perusahaan tanah di perusahaan di Desa Le itu sudah diselesaikan oleh Bapak Bupati almarhum. Jadi tidak ada lagi permasalahan nantinya. Kalaupun ada, saya yang akan menyelesaikan karena sudah ada rintisan dari beliau. Tidak ada permasalahan yang tidak bisa diselesaikan. Oke? Ya. Jadi Masih- saya ya, tambah. silakan. Jadi saya tambah, yang saya jawab benar sesuai dengan pertanyaan Anda. Ya, sesuai. Saya menyatakan bahwa masalah yang belum terselesaikan ini masih bawaan dari Kabupaten Morowali. Itu memang benar. Dan kemudian yang ada, karena saya juga turut menyelesaikan persoalan pada saat di Morowali, cuma tidak ditelanjuti. Yang jelasnya sekarang itu adalah kebijakan yang diambil oleh tingkat pusat. Olehnya itu kami mengatakan ke depannya nanti kami akan berusaha dan tidak ada masalah yang tidak selesaikan. Kami akan berusaha ketika kami jadi bupati untuk menyelesaikan masalah yang dimaksud. Ya, yang sekarang ya, yang sesuai dengan kami, deadline kami melanjutkan itu masih kecil persoalan kalau menyangkut pertanahan. Itu yang kami maksudkan. Iya. Dan yang lain sudah diselesaikan, banyak yang sudah diselesaikan. Tetapi sekarang kalau kita mendengar masyarakat, tetapi pada dasarnya itu bahwa masyarakat sudah menerima sesuai kenyataan, kecuali masalah yang tidak selesaikan yang sulit itu karena kebijakan yang diambil oleh pemerintah dahulu masih Kabupaten Morowali. Itu yang susah yang ada sekarang di Morowali Utara. Terima kasih. Ya, cukup. Masih ada waktu, Pak, 1 menit. Bapak, tim paslon cukup jawabannya? Sudah. Iya, kami nyatakan selesai untuk ini. Berikutnya juga, kami akan persilahkan ke pasangan nomor urut kedua bertanya ke pasangan nomor urut pertama, juga dengan sumber pertanyaan sesuai tema pertama tadi, menyelesaikan masalah daerah. Kami berikan 2 menit untuk pertanyaan dari paslon nomor urut 2. Silakan, dari sekarang. Salah satu permasalahan di daerah kita adalah batas antara desa. Seperti contohnya antara desa Masara dengan yang eks transmigrasi pada lahan pencadangan dan dengan desa Petumbea yang memiliki sejarah asal usul berdasarkan hak adatnya. Bapak sebagai seorang calon bupati, apa yang Bapak akan lakukan? Ya, cukup pertanyaan? Ya, bisa dipahami? Ya. Ya, 3 menit dari sekarang kami persilakan setelah berbicara. Pertama saya ingin koreksi pertanyaannya. Desa Masara tidak berbatasan dengan desa Petumbea. Desa Masara berbatasan dengan desa Ronta. Saya koreksi dulu pertanyaan ini. Jadi Ibu, geografis harus ditahu betul, Bu. Mau jadi kepala daerah harus tahu betul desa berbatasan dengan apa, harus tahu benar, ya. Jangan Ibu salah nanti bilang Keuno berbatasan misalnya dengan Molino. Ya. Kalau begitu Anda yang tidak tahu Ya. batasnya. Sebentar, Karena Bu. saya Ibu, sudah sebentar, sampai di Ibu, sana. sebentar klarifikasinya, ada waktu untuk. Ya, silakan. Yang berbatasan langsung dengan desa Masara adalah desa Ronta. Apa solusi yang akan berikan? Segala persoalan bisa diselesaikan dengan musyawarah. Tentunya kita akan membuka peta transmigrasi yang ada khususnya desa Masara. Kemudian kita duduk bersama membicarakan antara kedua belah pihak, baik desa satunya dan desa tetangga satunya. Duduk bersama, membicarakan bersama sehingga memberikan solusi yang terbaik yang bisa diterima oleh kedua desa yang ada.
Tentunya persoalan ini bisa diselesaikan dengan duduk bersama yang dimediasi oleh pemerintah daerah. Itu jawaban yang kami bisa berikan. Terima kasih. Ada tambahan? Masih ada waktu 1 menit 44 detik. Terima kasih. Batas desa dapat dipastikan melalui musyawarah. Batas desa dapat dipastikan melalui kesepakatan. Dengan demikian, kalau misalnya ada persoalan tentang penuntutan batas-batas desa, itu harus dipastikan bahwa batas itu ada klaim dari pihak tertentu, dasarnya apa. Sebab terkadang masyarakat menuntut batas-batas desa itu tidak punya dasar, tapi hanya berdasarkan sejarah yang tidak bisa dibuktikan, berdasarkan cerita nenek moyang yang tidak bisa dibuktikan. Dan itu biasa terjadi ketika ada potensi yang dimiliki oleh batas-batas itu yang kita tidak bisa pastikan ini seharusnya batas desa yang mana. Jadi kuncinya untuk menyelesaikan batas desa adalah harus dilakukan musyawarah mufakat antara kedua pihak yang berkepentingan, dimediasi, dan pemerintah daerah adalah mediator memfasilitasi untuk memastikan batas ini adalah batas desa antara kedua wilayah atau kedua desa. Yang berikut, batas desa biasa jadi masalah karena perhatian pemerintah lemah. Perhatian pemerintah lemah akan menimbulkan spekulasi, ada merupakan klaim dan seterusnya dan terusnya. Justru kami heran kalau perjalanan pemerintah saat ini sudah berlangsung lama, Morowa Utara sudah mekar 7 tahun, tapi batas desa yang seharusnya sudah tuntas, tapi justru jadi masalah sekarang ini. Terima kasih. Ya, cukup. Ya, giliran ada sanggahan dari paslon nomor urut 2, 2 menit dari sekarang, kami silahkan. Iya, baiklah. Jadi yang tidak tahu masalah siapa? Yang tidak tahu batas itu. Saya ini ketua DPR sudah pernah menyelesaikan persoalan antara masyarakat Masara dengan masyarakat Tumbea. Yang persoalan Petumbea dan Rontakan itu adalah menyangkut tanah adat. Ya, yang susah diselesaikan karena persoalan batas itu yang sudah diklaim oleh desa Masara sekarang adalah bagian daripada tanah adat daripada masyarakat. Jadi Bapak menyatakan itu adalah salah, tetapi saya yang langsung di lapangan menyelesaikan pada saat itu. Itulah dengan masyarakat yang ada di sekitar beberapa desa ini yang merasa memiliki. Ya, mic-nya Pak diangkat, Pak. Ya, silakan. Bisa dinyalakan, Pak. Ya. Ya, silakan. Ya, silakan. Ya, kalau disebut Petumbea ada benarnya. Kalau kami menyampaikan tadi Petumbea karena kami pernah menyelesaikan masalah itu. Kalau ini pasangan wakil bupati mengeritik tentang persoalan pemerintahan yang lalu, beliau kan pernah season 1. Kalau season 1 itu tentang menyangkut pertanahan dia urus. Tetapi kenapa dia tidak selesaikan pada saat dia menjabat sebagai season 1 di pemerintah daerah Kabupaten Morowa Utara? Kenapa mempersoalkan? Karena dia pernah kasih 1 ya mengurus tentang pertanahan, pemerintahan dan pertanahan. Ya, seperti itu yang kami. Ya. Cukup? Ya, cukup. Ya, oke. Berikutnya ada klarifikasi, kami berikan 3 menit dari sekarang. Mohon maaf Pak, kami asisten 1. Itu bawahan dari bupati dan wakil bupati. Kalau kami yang jadi wakil bupati, pasti masalah tanah tuntas. Cuma karena kami asisten, masih ada struktur di atas yang menentukan kebijakan sehingga kewenangan asisten dibatasi oleh undang-undang dan kami tidak melampaui kewenangan bupati. Kalau kami jadi bupati Pak atau wakil pasti selesai. Karena kami asisten makanya ini tidak tuntas. Nah, ya. Kami kira seperti itu. Ya, silakan ada tambahan. Agak lucu kalau paslon nomor urut 2 yang menyandang tagline lanjutkan mempertanyakan persoalan ini. Bukankah sudah diberikan kesempatan 5 tahun kemarin, kenapa tidak bisa selesai? Ini kan pertanyaan besar. Apakah persoalan tanah ini yang kita mau lanjutkan? Nah, tentunya ini jawaban yang harus dijawab sebenarnya oleh paslon 2. Karena kenapa? Ini tagline daripada paslon 2 yaitu melanjutkan. Apakah melanjutkan masalah ini juga bagian daripada melanjutkan? Paslon nomor 2 yang tahu. Baik, itu mungkin dari kami. Secara prinsip kami musyawarah, mufakat, duduk bersama
pasti ada solusi. Yang jelas harus ada keseriusan pemerintah untuk menyelesaikan persoalan ini. Duduk bersama tanpa memihak, tanpa ada kepentingan, bagi kepentingan masyarakat, menguntungkan kedua belah pihak, menguntungkan kedua desa yang berbatasan secara langsung. Tapi pertanyaan besarnya sekali lagi, ini masalah yang tidak selesai 5 tahun di masa pemerintahan sebelumnya. Pertanyaan besarnya, kenapa tidak selesai-selesai? Terima kasih. Cukup waktunya? Iya, demikian klarifikasi balik dari pasangan urut 2. Aplaus buat kedua dan pertama. Baiklah, Bapak Ibu sekalian, demikian tadi segmen yang keempat telah berlangsung, tapi dengan tetap spirit Tepo Asa Aroa, karena Morowali Utara adalah rumah kita. Kita rehat sejenak untuk sejumlah pesan berikut ini.